Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris channel M2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Semoga video ini bermanfaat dan tonton videonya sampai selesai. Pada video kali ini tentang materi yang dibahas yaitu tentang rumus dasar turunan trigonometri. Ini rumus dasar turunan trigonometri. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang gradien garis singgung dan kecepatan sesaat. Ya, ini adalah manifestasi dari pemikiran dasar yang sama, yaitu diferensial. Diferensial itu istilah lainnya adalah turunan. Nah, menurut definisi diferensial atau biasa disebut dengan turunan, pertama, fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen. Jadi tanda petik di atas satu ini disebut aksen, yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah pada setiap bilangan x adalah ini definisinya. Formula utama limit yaitu turunan adalah f aksen x limit f x plus h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0. Notasi turunan. Nah, ini ya, notasi cara penulisan turunan. Notasi turunan pertama adalah f aksen x, boleh f aksen x, boleh y aksen, boleh dfx per dx, atau boleh juga dy per dx, atau ini diferensial dari x fungsi x. Nah, ini. Untuk bentuk f aksen x dan y aksen x ini diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange. Nah, ini orangnya, yang yang beruban ini, Joseph Louis Lagrange. Sedangkan df x per dx, dy per dx diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Keren orangnya. D dan d per dx merupakan operator nih, operator turunan. D ini diferensial, operatornya turunan. Oke, ini sekilas tentang turunan fungsi, mulai dari notasinya. Nah, contoh satu. Nah, ini contohnya, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, ini ya, ini fungsi, boleh bertulis fungsi, ini juga penulisan fungsi dari bentuk trigonometri sin x. Sebelum kita membahas ini, perlu diingat tentang konsep-konsep dasar trigonometri. Ingat, perbandingan trigonometri ada 6 ya, sin, kemudian cos, dan tangen. Nah, kebalikan dari sin itu adalah 1 per sin, nilainya sama dengan kosekan. Kemudian 1 per cos, nilainya sama dengan sekan. Kemudian 1 per tangen, nilainya sama dengan kotangen. Oke, nah bentuk ini ya, ini bentuk jumlah dan selisih sudut. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya tentang trigonometri dasar, di mana sin A plus B, ada lagi sin A min B, ada lagi cos A plus B, dan yang keempat adalah cos A min B. Ini adalah bentuk-bentuk
dasar awal untuk mempelajari trigonometri. Nah, ingat triknya, trik untuk menyelesaikan ini, ingat ya, trik ini ya, trik cepat. Selang seling. Nah, selang seling itu artinya bergantian. Ke atas. Selang seling, kemudian yang pertama, yang kedua dimulai dari sin, kemudian tandanya artinya bagaimana? Nah, kita jabarkan. Selang-seling jika dimulai dari sin. Nah, dimulai dari sin. Oh, berarti selang-seling. Selang-seling itu bergantian. Sin A cos B. Tanda tetap ya kalau sin, berarti setelah dari mulai dari sin sekarang cos A sin B. Nah, ini tinggal ganti aja tandanya, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Kemudian yang ini, nah tadi dimulai dari sin, sekarang dimulai dari cos, berarti tinggal tambah kata tidak jika dimulai dari cos. Tidak selang-seling, tidak dimulai dari sin ya, berarti dimulai dari cos A cos B. Tandanya tidak tetap, artinya kalau di sini positif, nah di sini harus berubah negatif. Sin A sin B. Kemudian di sini berarti ya cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, gampang toh untuk menjabarkan jumlah dan selisih sudut. Nah, sama seperti ini, berarti kalau sin X plus Y, nah, dimulai dari sin, berarti selang-seling. Sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Nah, ini kalau misalkan ini sin X dikurangi sin Y, bagaimana kok bisa seperti ini? Oke, kita pakai, kalau triknya itu rumus baterai, kita pakai rumus baterai. Ingat, berarti di sini S ditambah S dikurangi S, kemudian C ditambah C dikurangi C, akan S ditambah S, sin ditambah sin. Nah, hasilnya adalah ini, SC ya. Sin ditambah sin berarti SC. Nah, dikasih 2. Atau trik gampangnya sayang ditambah sayang ya, dua-duanya saling cinta. Ini kan gampang. Nah, ini rumus baterai namanya, penjabarannya nanti. Nah, kalau sayang dikurangi sayang nih, CS di sini, CS, sayang dikurangi sayang berarti dua-duanya cintanya sirna, CS kan. Kemudian nah ini sayang dikurangi sayang, dua-duanya cintanya sirna. Kemudian cinta ditambah cinta, nah ini hasilnya yang ini. C cinta ditambah cinta, hasilnya dua-duanya cinta-cintaan. Nah ini supaya lebih gampang untuk mengingat penjabaran rumus trigonometri. Kemudian yang keempat, cinta dikurangi cinta. Nah ini ingat ada tanda negatif di sini. Oke, S tambah 2 tambah negatif, aduh, karena negatif kata-kata tambah aduh, dua-duanya sayangnya sirna. Nah ini adalah trik mudah untuk menghafal ini. Nah, untuk penjabarannya ya tinggal aja, berarti 2 sin setengah ini ya, 2 sin setengah, geser
Nah, di sini 2 sin setengah AB boleh, XY juga boleh. Nah, terus cos setengah A dikurangi B. Ini penjabarannya. Tinggal nambah aja 2 cos, tinggal nambah ini masing-masing ini. Nah, ini tinggal tambahkan setengah A plus B, kemudian sin setengah A dikurangi B. Begitu juga selanjutnya 2 cos setengah A plus B, kemudian cos setengah A dikurangi B. Ini juga berarti negatif 2 sin setengah A plus B. Di sini sin setengah A dikurangi B. Nah, ini penjabarannya. Jadi kita kembalikan ke atas kembali. Nah, ya, sin dikurangi sin. Nah, ini ya, sin dikurangi sin 2CS 2 cos setengah AB. Nah, 2 cos setengah XY sin setengah X dikurangi Y. Nah, ini hasilnya, hasil dari penjabaran bentuk tadi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini 1 dikurangi cos AX. Nah, kenapa kok bisa menjadi ini 1 dikurangi cos AX kok bisa menjadi 2 sin kuadrat setengah X? Mari kita bahas bersama. Oke, kita bahas kenapa bentuk ini bisa menjadi seperti ini. Nah, 1 dikurangi cos AX kenapa bisa menjadi 2 sin kuadrat setengah 2 sin kuadrat setengah AX. Kita kembali lagi ke bentuk-bentuk dasar ini. Misalkan begini. Nilai dari cos 2A. Cos 2A itu artinya cos A ditambah A. Nah, kalau kita jabarkan sesuai jumlah dan seri sudut, cos A tambah, nah ini dimulai dari cos, berarti enggak selang-seling, berarti cos A, tanda tidak tetap, sin A, sin A. Nah, berarti ini jadi cos A dikali cos A, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini untuk nilai dari cos 2A. Nah, kita ingat kembali rumus identitas trigonometri. Kita tarik ke atas. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri di mana kita awali dari teorema Pythagoras. Sejarahnya itu diawali dari teorema Pythagoras. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu R. Dimana untuk mencari sisi miring pangkat 2 itu adalah jumlah 2 sisi siku-sikunya. Berarti X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kita tukar
X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sama-sama dua sisi sama-sama dibagi R pangkat 2. Nah, R pangkat 2, R pangkat 2, R pangkat 2. Ini menjadi X per R pangkat 2 ditambah Y per R pangkat 2, ini sama dengan 1. Nah, namanya identitas itu pasti 1. Masih ingat trigonometri, misalkan di sini sudut A. Nah, untuk mencari sin A yaitu sisi depan bagi miring Y per R. Kemudian cos A sisi samping dibagi miring berarti X per R. Kemudian tangan A sama dengan depan per miring Y per X. Nah, kita masukkan satu persatu. X per R, oh ini cos, berarti cos, nah, nggak baca A pangkat 2 ditambah Y per R sin A pangkat 2 sama dengan 1. Penulisan ini juga boleh seperti ini, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu bentuk identitas trigonometri. Kita kembali lagi ke sini terkait ini garis ya. Nah, bentuk ini, nanti kita kembali kenapa bisa sin ya. Nah, ini bentuk ini kan bisa bentuk yang ini kan bisa dipindah-pindah untuk mencari sin kuadrat A. Ini sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, untuk mencari cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, dari sini misalkan kita mau menggunakan sin, berarti kan ini. Nah, cos kuadrat alfa kita ganti. Sini ya. Berarti cos 2A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, apa aja ini alfa lah. Berarti cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi hutang 1, hutangnya 2 apa? Sin kuadrat alfa. Nah, ini mulai ketemu dari sini, mulai ada titik terangnya. Nah, ini tinggal mau disisakan alfanya saja. Berarti ini kita pindah satu persatu dulu. Ini pindah ke ruas kiri, berarti 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 alfa. Anggap aja yang ini adalah alfa ya. Ini adalah alfa. Berarti tinggal hilangkan, kita mau menghilangkan 2-nya, supaya hilang 2-nya berarti kan kali setengah. Berarti 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos 2 dikali setengah alfa. Supaya 2-nya hilangkan, ini enggak 1. Jadi 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa. Nah, ini adalah bukti dari bentuk ini. Dari mana asalnya? Dari sini berasal. Oke, kita sudah buktikan. Kita kembali ke atas. Nah, di sini. Ini sudah tadi ya, ini sudah dibuktikan. Nah, sekarang ini limit. Nah, untuk menyelesaikan limit ada cara cepatnya, limit trigonometri. Untuk trigonometri, untuk sin dan tangan ada istilah coret sin ta. Nah, maksudnya untuk mencari limit sin dan tangan ya tinggal mencoret aja sin dengan tangannya. Nah, contohnya ini tinggal ini, oh ini sin, nah, coret aja x bagi x ya 1. Nah, ini
Kemudian ini 1 dikurangi cos X. Nah, ini harus dirubah dulu. Bentuk 1 dikurangi cos X, oh ini sudah ada. Nah, ini 2 sin kuadrat setengah X. Dijabarkan karena kuadrat berarti 2 sin setengah X sin setengah X. Nah, kalau pakai coret cinta, ini coret aja. Set, set. Berarti tinggallah 2 setengah X dikali setengah X per X. Coret, coret. Nah, ini coret-coret tinggal 1. Tinggallah setengah X. Nilai X-nya sama dengan 0. Setengah dikali 0 ya 0 kan. Oke, nih ini berarti sudah ketemu. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa membahas soal fungsi turunan pertama trigonometri ini dengan menggunakan definisi turunan, dimana definisi turunan tadi f aksen X limit H mendekati 0 fx plus H dikurangi fx dibagi H. Kita pakai cara panjang dulu untuk menyelesaikan ini. Kita kasih warna agak lain. Oke, turunan dari fungsi X sin X. Nah, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H. Ya, coba kita lihat ke atas lagi. Fx plus H dikurangi fx dibagi H. Oke. Dikurangi fx per H. Nah, ini adalah definisi turunan. Sekarang kita substitusikan nilai X dengan nilai fx dengan sin X. Oke, berarti limit H mendekati 0 ini kita substitusikan fx-nya sin X plus H dikurangi sin X per H. Kemudian selanjutnya kita jabarkan dengan rumus trigonometri. Oke, kita jabarkan. Ini menjadi dimulai dari sin berarti selang-seling sin X cos H ditambah cos X sin H dikurangi sin X per H. Nah, ini sekarang kita uraikan, kita sederhanakan, kita pindah yang depannya sin X ya. Sin X cos H dikurangi sin X ditambah cos X sin H per H. Nah, ini sama-sama sinnya kita keluarkan. Sin X cos H dikurangi 1 ditambah cos X sin H terus per H. Oke, selanjutnya nih
Selanjutnya limit H mendekati 0. Nah, ini berarti sin X cos H dikurangi 1 per H ditambah lagi limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Nah, kita keluarkan ininya sesuai sifat limit sin X dikali limit H mendekati 0 kemudian cos H dikurangi 1 ditambah limit cosnya kita keluarkan dulu, cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, ini ada per H-nya, sesuai sifat limit yang ini tadi di sini ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini 1 dikurangi cos X per X nilainya sama dengan 0. Nah, ini 1 positif kan ini dirubah, ini jadi negatif, tukarkan, berarti sin X ini 0. Nah, ini sifat limit coret aja, sin H per H coret sin. Nah, tinggallah cos X dengan H per H kan 1. Nah, kan 1 cos X nya kali 1, ini kan H, ini kan coret sin kan, H per H kan 1. Nah, berarti tinggal sin X nya kali 0 ya 0, berarti jawabannya adalah cos X. Jadi turunan dari fx sin X adalah f aksennya adalah cos X. Ini pakai cara biasa. Nah, kalau misalkan kita mau pakai cerdas bagaimana cara cerdasnya? Cara cerdas turunan trigonometri. Nah, ini trigonometri, sin cos min sin min cos. Sin cos. Jadi kalau ke bawah ini adalah turunan atau diferensial. Nah, kalau ke atas namanya naikan, kebalikan dari turunan atau integral. Oke, sin cos min sin min cos. Sin cos itu turunan dari sin adalah cos, dan cos adalah min sin. Turunan dari min sin adalah min cos, turunan dari min cos adalah sin cos kembali. Berarti contoh soal yang ini tadi, ini sin, turunan dari sin apa? Oh, cos. Udah, ini selesai, kita pakai cerdasnya. Kalau mau pakai cara biasa ya seperti ini tadi, dengan menghafal atau mengingat rumus-rumus dasar trigonometri.